Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah, bahwa salah satu syarat sahnya sholat adalah toharoh, suci dari hadas besar. Nah, mensucikan atau menghilangkan hadas besar itu caranya adalah dengan mandi. Nah, ada 6 hal yang mewajibkan seseorang harus mandi, yaitu 1, keluar air sperma. Sekalipun keluarnya dalam keadaan tertidur. Jadi keluar sperma dalam keadaan terjaga dan juga keluar sperma dalam keadaan tertidur atau mimpi. Mimpinya ini benar-benar terbukti, artinya ketika mimpi keluar sperma kemudian bangun, terbukti nyata-nyata ada bekasnya. Ini yang dinamakan, sering disebut dengan mimpi basah. Lah, tanda sperma itu antara lain 1, keluarnya ini enak. Keluarnya ini enak, lezat. Kemudian yang kedua, keluarnya ini menghentak atau memancar. Terus yang ketiga, bau air sperma itu persis seperti bau adonan, bau adonan tepung. Kemudian yang keempat, air sperma ini tandanya ketika kering persis sama dengan bau putih telur saat sudah kering. Itu tanda-tanda air sperma. Lah, air sperma ini harus benar-benar sudah keluar. Keluar di permukaan penis atau di permukaan farji atau vagina. Kalau masih terasa keluar tapi belum tampak atau belum membasahi, belum sampai pada permukaan penis, itu namanya belum keluar, sekalipun terasanya sudah keluar. Kemudian yang kedua adalah jima. Jima ini setubuh. Setubuh itu pertemuan antara dua khitanan, iltiqaul khitanaini. Itu batasannya yaitu kepala penis itu sudah masuk ke dalam farji, sudah tenggelam masuk ke dalam farji dan tidak tampak dari luar. Itu dikatakan setubuh. Kalau belum masuk, maka belum bisa dikatakan setubuh. Baik keluar sperma atau tidak, setubuh itu mewajibkan kita untuk mandi. Kemudian ada hal yang disamakan dengan setubuh, yaitu melakukannya lewat dubur, lewat anus. Melakukannya dengan binatang, baik farji atau kelamin binatang atau anus binatang. Itu disamakan dengan setubuh. Oleh karena tindakan-tindakan yang seperti ini wajib juga untuk mandi. Tindakan-tindakan seperti ini mewajibkan kita untuk mandi. Kemudian yang ketiga adalah haid, darah menstruasi, yaitu darah yang keluar dari kelamin wanita yang datang setiap bulan. Ini mewajibkan mandi.
Lah, darah haid ini awal permulaannya itu dimulai pada wanita usia 9 tahun pada umumnya. Bisa mundur. Jadi usia 9 tahun umumnya anak-anak wanita ini sudah mulai menstruasi. Darah ini keluar nanti kalau sudah putus, sudah selesai, maka wanita ini harus mandi. Kemudian yang keempat yaitu darah nifas. Darah nifas itu darah yang keluar setelah wanita ini babaran atau lahiran. Itu namanya darah nifas. Umumnya darah nifas ini berlalu sampai 40 hari. Berlalu sampai 40 hari. Setelah selesai dan tuntas, lalu dia harus mandi. Wanita yang nifas ini harus mandi. Kemudian yang kelima itu wiladah. Setiap wanita yang hamil kemudian melahirkan, ya, itu dia harus mandi. Baik bayinya itu lahir dalam keadaan basah ataupun dalam keadaan kering, itu wajib mandi. Sekalipun ada pendapat manakala bayinya itu dalam keadaan kering, maka tidak wajib mandi. Tapi menurut pendapat yang paling kuat, bayi lahir dalam keadaan kering atau basah, tetap yang namanya wiladah itu mewajibkan untuk mandi. Kemudian yang terakhir yaitu al-mautu, kematian. Setiap orang yang mati itu wajib dimandikan. Setiap orang yang mati itu wajib dimandikan. Kalau toh ada pengecualian itu lain lagi. Seperti halnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid duniawi. Seperti orang yang meninggal dunia di medan perang. Ini pengecualian. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.